الخير والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والمصير. أما بعد فيا إخوتي وأخواتي أعزنا الله وإياكم أجمعين. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab tentang tanda-tanda hari kiamat. Pertemuan kemarin sampai di nomor 123, yaitu tentang tidak akan ada haji lagi. Walaupun setelah Ya'juj Ma'juj itu ada, setelah itu tidak ada. Yang 124, Audatu ba'di qabailil Arab li'ibadatil asnam. Sebagian dari kabilah-kabilah di Arab, yakni di Jazirah Arabia, itu akan kembali menyembah berhala. Jadi dulu terkenal pada zaman jahiliyah itu menyembah berhala. Kelak di antara tanda-tanda kiamat itu sebagian orang Arab akan menyembah berhala kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tattariba al-yatu nisa'i dausin ala dil khalasati atau ala dil khalsati. Tidak akan bangkit hari kiamat hatta tattariba al-yatu nisa'i dausin. Tattarib itu bergerak, artinya bergerak, tattarib, sampai bergerak. Al-yat ini bokong, jamak daripada al-yatun, al-yatun, al-yatani, al-yat, sampai bergerak bokong-bokong wanita-wanita Daus. Daus ini salah satu kabilah yang ada di Yaman. Bergerak-gerak maksudnya sambil bertawaf mengelilingi ala dil khalasah atau ala dil khalsah, yaitu satu berhala. Dulu ada sudah, nanti ada lagi itu, akan terjadi lagi di Daus ini. Jadi di Yaman yang akan terjadi di Yaman. Di syarah hadis ini disebutkan, ini kan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaihi. Itu maksudnya wanita itu akan begitu khusyuknya ketika nyembah berhala itu sambil mengelilingi bertawaf, sampai mereka itu dari saking berdesak-desakan sampai disifati Rasulullah bergerak-gerak bokongnya itu satu dengan yang lain, itu sudah bergerak-gerak, gerakannya itu cepat, sambil keliling bertawaf di berhala yang bernama Dzul Khalasah. Nih, baik, sama dengan orang kalau ada kan yang katanya khusyuk, ada yang baca sholawatan tuh sampai atung-tantong itu loh. Atung-tantong ada di YouTube tuh banyak kan, madhuran banyak atung-tantong kayak orang jadab. Baca sholawatan dari saking khusyuknya kata mereka ya. Baik, saya lanjutkan ke hadis berikutnya, ke nomor berikutnya, yaitu nomor 125, fana'u qabilati Quraisyin. Hilangnya, habisnya kabilah Quraisy. Jadi akan habis, tidak ada. Sekarang masih banyak orang-orang Quraisy, keturunan Quraisy masih banyak sekarang itu. Nah, orang Quraisy ini Ummul Qabail disebut dengan Quraisy, terkenal dengan Ummul Qabail. Mereka ini keturunan dari Bani Fihr. Jadi Bani Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana. Nah, di sini terus terkenal dengan lakop Quraisy itu dari kata-kata at-taqarus. At-taqarus artinya at-tijarah. Jadi mereka suka berdagang, orang-orang Quraisy suka berdagang. Itulah dari kata-kata Quraisy. Nah, dari dari Bani Fihr disebut Quraisy secara umum. Di bawahnya Quraisy ini dari Bani itu nanti ada istilah batnon, kalau artinya perut kan itu. Jadi di bawahnya yang ini Quraisy ada batn, di bawahnya batn ada fakhid. Di sini ada contohnya, Quraisy ini banyak di bawahnya bernama batn, batnon batni butunun. Biasanya pakai Banul Harith. Jadi Banul Harith min Quraisy, Banu Hudzaifah, Banu Judaimah min Quraisy, Banu Aidah min Quraisy, Banu Lu'ay min Quraisy. Nah, itu Quraisy, itu namanya batn. Lihat di bawah batn ini ada istilah fakhid, al-fakhid. Fakhid itu artinya paha, tapi di sini di bawahnya batn, di bawah batn lagi. Jadi kayak marga yang lebih kecil gitulah. Nah, biasanya terus ada nanti ada istilahnya
Al-Bakriyun, Al-Alawiyun, Al-Umariyun, Al-Umriyun, itu namanya Fahid, Al-Fakhidu. Nah ini nanti Quraisy ini akan hilang nanti di antara tanda kiamat. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asra'u qabailin nasi fana'an Quraisyun yushiku an tamurral mar'atu bin na'li fataqulu hada na'lu Quraisyin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani. Yang paling cepatnya kabilah-kabilah Arab, yang paling cepat hilangnya, fanaan dari atas bumi ini adalah Quraisy, kabilah Quraisy. Hampir-hampir ketika kabilah itu datang sudah habis, ada seorang wanita, antamurul mar'atu. Jadi ketika ada wanita berjalan, entah kenapa Rasulullah kok memberi contoh wanita, kok tidak memberi almar'u, antamurul mar'atu bin na'li. Jadi ada seorang wanita berjalan melihat sandal. Nah, fataqulu, berkata wanita ini, hada na'lu Quraisyin, ini sandal orang Quraisy. Jadi masih ada bekas-bekasnya, tapi orang Quraisynya sudah tidak ada. Nah, dan ini sudah pernah saya bahas juga di nomor berapa itu, nomor 82, ketika Rasulullah bersabda alaihi wasallam kepada Aisyah, ya Aisyah, nah qaumuki asra ummati bilihaqan. Kaummu Aisyah, Aisyah kan dari Quraisy juga, paling cepatnya umatku yang akan menututi aku, mengikuti aku. Asrobi lihaqan. Jadi orang-orang Quraisy. Sekarang masih banyak keturunan Quraisy, masih banyak. Baik, kita lanjutkan ke nomor 126. Hadmul Ka'bah ala yaday rajulin minal Habasyah. Kalau yang kemarin saya berbicara masalah tidak akan ada haji, ini enggak. Ka'bah nanti di akhir zaman ada orang yang akan membongkar Ka'bah, merobohkan Ka'bah. Malah satu orang hanya dari Habasyah. Dari Habasyah. Nah, tanda-tanda kiamat. Ini saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utruku al-Habasyata ma tarakukum. Tinggalkan, biarkan orang-orang Habasyah, orang Habasyah orang Ethiopia, Sudan. Dari Sudan Ethiopia itu sama orang-orang hitam. Al-Habasyah An-Najasyi kan dari Al-Habasyah, Raja Habasyah, Habasyi. Utruku al-Habasyata ma tarakukum. Tinggalkan, biarkan orang Habasyah itu selama mereka meninggalkan kamu. Jangan peduli dengan mereka. Fa innahu la yastakhrijukan zal ka'bati illa duswaiqataini minal Habasyati. Sesungguhnya tidak akan mengeluarkan pembendaharaan dari Ka'bah, maksudnya di bawah Ka'bah, pembendaharaan di bawah Ka'bah, kecuali seorang laki-laki dari Habasyah, julukannya Duswaiqataini. Laki-laki itu punya dua betis kecil orangnya, betis. Jadi ini kecil orangnya, betisnya kurus. Duswaiqataini menjulukan. Nah, nih, ini hadis sahih juga di riwayat Abu Daud. Kemudian ada di Bukhari Muslim. Nih, di Bukhari Muslim yang memperkuat hadis ini juga. Wa fi riwayatin yukharribul Ka'bata duswaiqataini minal Habasyah. Yang akan merusak, menghancurkan Ka'bah, merobohkan Ka'bah, merusak Ka'bah seorang duswaiqataini. Orang yang punya dua betis kecil. Suwaiqataini betis, suwaiqah betis kecil dari Habasyah. Kemudian di Sahih Bukhari disebutkan nih, khusus di Bukhari, itu tidak ada di Muslim. Yang tadi Bukhari Muslim. Apa? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ka'anni bihi. Seolah-olah aku tahu orang itu. Subhanallah. Kalau yang pernah kita belajar itu Rasulullah tahu kan, yang akan nanti berperang, akan 10 orang naik kuda, sampai tahu warna-warnanya Rasulullah. Apa kata Rasulullah di Sahih Bukhari? Ka'anni bihi, seolah-olah aku tahu orang itu. Aswadu, orangnya berwarna hitam. Afhaju, afhaj ini renggang antara dua paha, kecil lagi betisnya, entah gimana sifatnya itu.
renggang dua paha. Yaqla'uha hajaran hajaran, dicopot pintu batu Ka'bah itu akan dicopot satu batu sampai habis, yakni Ka'bah. Dalam satu riwayat Asla orangnya botak, Asla di riwayat lain, di riwayat yang lain. Kemudian ini ada di sini, ada riwayat ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yukharribul Ka'bata duswaiqataini minal Habasyah. Sudah tadi. Wa yaslubuha huliyaha, dan dia akan mengambil dengan paksa yaslub masa semua hiasan Ka'bah. Wa yujarriduha min kiswatiha, akan dilepas Ka'bah itu dari kiswahnya. Walaka anni anzuru ilaihi, seolah-olah aku melihat duswaiqatain ini, melihat orang ini. Usaila botak, ya, bukan gundul, botak. Nah, enggak punya rambut. Ufaida ini apa namanya, sama dengan afda tadi, sama dengan afjah. Jadi renggang dua pahanya itu. Yadribu 'alaiha bimishatihi wa mi'walihi. Dia akan merobohkan Ka'bah itu dengan memakai skop itu mishatun dalam bahasa Arab. Wa mi'walihi, dan dengan cangkulnya. Masya Allah. Jadi hadis sahih. Ada pertanyaan terus. Di sini ada pertanyaan. Saya Dr. Arifi, bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran? Nah, bahwasanya Mekah Ka'bah itu aman, dalam keadaan aman. Dalam firman Allah, awalam yarau anna ja'alna haraman amin. Terus juga awalam numakkin lahum haraman aminan. Apakah mereka itu bukankah kami sudah menjadikan untuk mereka tanah haram yang aman? Nah, kemudian ada firman Allah juga, wa may yurid fihi bil hadin bidzulmin nudhikhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin melakukan sesuatu kedzaliman, punya kemauan saja untuk melakukan kedzaliman di tanah haram, maka akan kami beri rasakan dia siksa yang pedih. Bagaimana Allah sudah menjaga, kok malah dihancurkan oleh seorang yang betisnya kecil dari Habasyah? Ada beberapa jawaban dari ulama. Di antaranya satu, bahwasanya maksud daripada awalam numakkin lahum haraman aminan, kami jadikan untuk mereka itu tanah haram yang aman, itu apa namanya, sampai menjelang kiamat, bukan sampai hancurnya bumi, sampai datangnya kiamat, enggak. Akhirnya maksudnya bukan sampai bangkit kiamat masih tetap enggak. Bisa saja sebelum bangkit hari kiamat. Itulah yang menghancurkan. Makanya ulama mengatakan ini akan terjadi setelah Ya'juj wa Ma'juj dan setelah Nabi Isa turun. Nah, dan di ayat itu tidak ada keterangan bahwasanya tanah haram akan aman sampai hari kiamat, enggak. Hanya Allah berfirman awalam numakkin lahum haraman aminan, yang aman. Nah, itu jawaban yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya ada isyarat dari Rasulullah, penduduk di sekitar tanah haram ketika duswaiqatain ini akan menghancurkan Ka'bah, itu sudah yastahilluna dzalik. Mereka sudah sepakat dan menghalalkan mereka. Maksudnya tidak akan membentengi lagi, tidak akan menjaga Baitullah, orang-orang sekitarnya itu. Nah, ini ada satu hadis riwayat Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yubaya' li rajulin ma baina ar-rukni wal maqam, akan dibaiat kelak, nah, seorang laki-laki antara rukun Yamani wal maqam, antara rukun atau rukun yang ada Hajar Aswadnya itu wal maqam, yakni maqam Ibrahim, akan dibaiat di Mekah. Maksudnya siapa di sini? Di sini artinya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu akan dibaiat di Mekah. Nah, kemudian walan yastahillal baitah illa ahluhu, dan tidak akan menghalalkan, membolehkan dilakukan kedzaliman di tanah haram itu kecuali penduduk ketika itu. Dulu ketika Abraha tidak ada kan, menolak semua. Walaupun orang jahiliyah sana menolak karena mereka menghormati Ka'bah di tanah Arab. Dan Abraha
sudah dibinasakan oleh Allah, tapi penduduknya la yastahilluna. Nah, ini ketika terjadi nanti duswa kata akan terjadi, mereka sudah menghalalkan. Fa idastahallu kata Rasulullah, fala yus'al an halakatil arab. Kalau sudah mereka menghalalkan tanah haram itu sudah, maksudnya dikerjakan kezaliman dalamnya, sudah sepakat mereka, setuju mereka menghalalkannya, sudah jangan tanyakan lagi akan hancurnya Arab. Summa ta'ti al-habasyatu, datanglah Habasyah. Jadi kemungkinan saja dibantu. Kata-kata al-Habasyah ini orang banyak. Fayukharribunahu kharaban, dan orang Habasyah ini akan menghancurkan Ka'bah. La yu'ammaru ba'dahu abadan, sudah setelah itu tidak ada lagi, tidak akan dimakmurkan lagi Ka'bah. Wahumul ladina yastakhrijuna kanzahu, orang-orang Habasyah ini yang akan mengeluarkan pembendaraan yang ada di bawah Ka'bah. Jadi ikhwani, saya membaca di keterangannya, di bawah Ka'bah itu ada apa namanya, sekarang itu ada pembendaharaan. Ada keterangan katanya itu ada pendapat Allah memang meletakkannya di sana. Jadi sekarang ini ada di bawah Ka'bah itu apa namanya, banyak pembendaharaan di bawah Ka'bah. Nah, Allahu a'lam. Itu keterangan, kan ini sudah ada hadisnya kan. Ada juga pendapat bahwasanya mereka itu bahwasanya Allah pembendaharaan yang ada di bawahnya itu, jadi kekayaan yang di bawah Ka'bah itu dikumpulkan dari dulu. Jadi orang-orang dulu tuh mengumpulkan, yang disebut dengan ahlus sadanah yang menjaga Ka'bah itu kan, itu dapat hadiah dari jemaah haji apa dulu katanya gitu. Itu taruh di bawah Ka'bah. Taruh di bawah Ka'bah. Iya. Jadi ada akan zul Ka'bah kendaraan. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Baik, kita lanjutkan ke tanda berikutnya. 127. Ba'sur rihi thayyibati liqabdi arwahil mu'minin. Allah akan mengutus angin yang sepoi-sepoi, at-thayyibah. Nah, untuk membunuh semua orang-orang mukmin pada saat itu, orang yang beriman ketika itu. Nah, itu diantara tanda-tanda kiamat. Nah, jadi setelah ada Dajjal, turunnya Nabi Isa itu, akhirnya Allah akan mengutus angin itu, menurunkan angin itu yang akan membunuh semua orang-orang mukmin. Ini hadisnya saya bacakan. Ini hadis rawah Bukhari wa Muslim, jadi muttafaq alaihi. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal. Rasulullah menyebut Dajjal. Dajjal begini ini hadis panjang nih hadisnya. Di antara isinya wa dzakarul hadis hatta qal fa bainama hum kadzalik. Jadi Dajjal sudah mati, sudah tidak ada. Ketika itu Allah menurunkan ba'atsallahu rihan thayyibatan. Allah mengutus angin sepoi-sepoi thayyibah fata'khudhuhum tahta abatihim. Angin itu, angin yang lembut itu, sepoi-sepoi itu lewat di bawah ketiak-ketiak. Nah, fatakbiduhun. Jadi fatakbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Nah, angin itu terus. Yang mencabut ya malaikat kan, hanya lewat angin itulah terus dicabut. Wa yabqa syirarun nas. Setelah itu yang ada hanya orang-orang jahat. Yataharujuna fiha taharujal ba'ir. Ini apa ternyata taharuj ini? Maksudnya mereka itu melakukan hubungan seksual, yataharujuna sebagaimana al-humur, kama tataharujul humur, seperti himar, keledai-keledai itu mengadakan hubungan. Maksudnya di depan orang banyak, itu di antara syirarun nas nanti. Nah, fa'alaihim taqumus sa'ah, di atas mereka itulah atau pada mereka itulah akan dibangkitkan hari kiamat. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak akan bangkit hari kiamat kecuali kepada orang-orang yang sudah jahat-jahat, sudah tidak beriman, sudah tidak ada iman sama sekali, sudah tidak ada kata-kata Allah di dunia ini ya. Sudah tidak ada. Hatta la yuqala al-ardi Allah Allah. Nah. Kemudian ada juga satu hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhrujud dajjal. Seperti tadi juga. Summa yursilullahu rihan baridatan min qibalis syam.
min qibalis Syam. Ini yang riwayat Muslim. Tadi Bukhari Muslim. Ini yang ada di Sahih Muslim ini. Allah akan mengutus angin yang dingin dari wilayah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqal dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Maka tidaklah ada di atas bumi pada saat itu seseorang yang dalam hatinya masih ada sebesar biji sebesar dzarrah dari kebaikan atau keimanan, kecuali angin tersebut akan mencabut nyawanya. Hatta law anna ahadahum, sampai walaupun salah satu dari mereka itu, hatta law anna ahadakum, sampai salah satu dari kalian dakhala fi kabidi jabalin, masuk ke dalam perut gunung, fi kabidi jabalin, la dakhalathu alaihi hatta taqbidahu. Angin itu akan masuk ke perut gunung itu sampai mematikannya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, 128. Irtifa'u mabani Makkah, tingginya bangunan-bangunan yang ada di Mekah. Ini tapi sayang ikhwan, saya sampaikan dulu. Di sini tidak ada hadis yang marfu ya. Ini hanya ungkapan seorang sahabat, tapi sanadnya baik. Maksudnya sanadnya itu jayyid, sanadnya hasan sanadnya. Nah, saya baca saja. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nah, dari Ya'la bin Atha, dari abihi yani Atha, qala kuntu akhudhu bilijami dabati Abdullah ibni Amrin. Aku suatu ketika memegang lijam, tali kekang. Untanya yang dikendarai oleh Abdullah bin Amr. Kata Atha, faqala kaifa antum idza hadamtun albaita falam tad'u hajaran ala hajarin. Bagaimana kalian nanti kalau menghancurkan bait? Di sini ada keterangan apa ini Baitullah atau rumah secara umum, sehingga tidak tersisa satu dari batu itu. Bertanya sahabat-sahabatnya ketika itu kepada Abdullah bin Amr. Wa nahnu 'alal Islam, kami dalam keadaan Islam. Qala na'am wa antum 'alal Islam. Iya, kamu dalam keadaan Islam. Qala thumma madha? Kemudian apa? Qala thumma yubna ahsanu ma kana. Dan akan dibangun nanti bangunan yang paling baik, yang terbaik. Makana, jadi ahsanu ma kana, bagus. Fa idza ra'aita Makkah ba'ajat kadhaimah. Kalau kamu melihat Mekah itu ba'ajat kadhaimah, ba'ajat ini syaqat, melobangi. Ditafsirkan di sini dalam tafsirannya ba'ajat kadhaim itu setelah kalau kamu melihat Mekah itu sudah melobangi terowongan gunung-gunung jadi terowongan. Wa ra'aital binaa ya'lu ala ru'usil jibal, dan kamu melihat di Mekah, kata Abdullah bin Amr, sudah di atas gunung-gunung, ya'lu ala ru'usil jibal, di atas melebihi tingginya gunung, atau dibangun di atas gunung juga. Fa'lam annal amra qad adhallaka. Ini berkata kepada Atha, ketahuilah bahwasanya perkara, maksudnya akhir zaman sudah menaungimu. Nah, ini di Ibnu Abi Syaibah. Dan ini tidak ada yang marfu hadisnya. Nah, hanya keterangan dari Abdullah bin Amr. Wallahu taala alam. Yang jelas sekarang ikhwani, Mekah itu puluhan terowongan sudah. Bukannya satu dua. Di Mekah sekarang sudah ada puluhan terowongan. Bangun lagi yang baru, terowongan yang menembus gunung-gunung batu itu. Banyak sekali terowongan sekarang di Mekah. Nah, wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, 129. La'nu akhiril ummah awwalaha, yaitu di antara tanda kiamat di mana akhirul ummah di sini jelas kata ulama ummatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad akan melaknat awal. Jadi orang-orang awal as-sabiqun, para sahabat, para tabi'in akan dilaknat oleh awal ini, oleh orang-orang mutaakhirin ini. Hadisnya saya baca, la taqumus sa'atu hatta yal'ana akhirul ummati hatta yal'ana akhirul ummati awwalah. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai melaknat orang-orang di akhir umat ini, melaknat orang-orang awal umat ini. Jadi orang-orang yang terdahulu, para as-salafus shalih, para sahabat dan para tabi'in.
Ini saya lihat dan saya cari, ini ada hadisnya di Tobroni, ada entah Dr. Arifi tidak menerangkan siapa perawinya, dari Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, umirtum bil istighfar li salafikum, kalian itu diperintahkan untuk beristighfar kepada orang-orang sebelum kamu. Fasyatamtumuhum. Nah, ini bukan sabda Rasul, maaf. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu, maaf. Aisyah berkata, kalian disuruh istighfar untuk orang-orang terdahulu, tapi kalian malah mencela mereka. Fasyatamtumuhum. Ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, la tafna hadhil ummah, tidak akan hilang umat ini, maksudnya dari permukaan bumi, hatta yal'ana akhiruha awwalaha, sampai orang-orang akhir dari umat ini, umat-umat yang terakhir, nah, dari umat ini melaknat orang-orang yang dahulu, as-salaf itu yang dulu, dari tabi'in, dari sahabat dan tabi'in. Nah, itu 129. Terus nomor 130, ar-rawahil al-jadidah as-sayyarat. Jadi adanya kendaraan-kendaraan yang dulu tidak pernah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala bentuknya sekarang kan di sini disebutkan ar-rawahil al-jadidah, kendaraan-kendaraan baru yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi di sini hanya penafsiran dari sebagian ulama. Dari apa? Dari satu hadis yang berbunyi begini hadisnya, riwayat Ibnu Hibban dan hadisnya sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala surujin. Nah, akan datang kelak di akhir umatku, fi akhir ummati rijalun, beberapa orang, yarkabuna ala surujin, yang naik pelana-pelana. Suruj itu pelana sebenarnya, yang ada di atas kuda itu. Kalau di atas unta itu namanya juga rohal, rihal jamaknya. Ka'ashbahir rihal, pelana-pelana itu seperti ka'ashbahir rihal, jamak rohal. Pelana untuk unta itu biasanya rohal dalam bahasa Arab, jamaknya rihal. Yanziluna ala abwabil masajid, mereka itu yang naik suruj tadi itu, yang pelana-pelana. Ka'ashbah ini berarti tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, tidak ada. Turun di pintu-pintu masjid. Nisa'uhum kasiyatun ariyatun, wanita-wanita mereka itu yang naik kendaraan ini di atas pelana-pelana itu yang tidak ada pada zaman baginda Rasulullah SAW itu apa? Wanita-wanitanya itu kasiyatun, berpakaian, ariyatun tapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, panjang hadisnya. Dan di atas wanita-wanita itu rambut mereka itu ka'asnimatil bukhti, di atas kepalanya kaas yang seperti punuk onta. Kasiyatun ariyatun ala rusuna kasnimatil bukhti. Jadi sudah seperti itulah. Wallahu taala alam. Disebutkan di sini qauluhu ka'asbahir rihal, jama' rahal. Nah, isyarat di sini bahwasanya ila annaha markubatun jadidah, kendaraan yang baru, lam yaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yadhhar annaha as-sayyarat, dan segala macamnya ya, termasuk pesawat terbang dan sebagainya. Nah, wallahu taala a'lam. Sampai di sini dulu ikhwani, karena nomor 131 ini panjang pembahasannya, yaitu tentang munculnya Imam Mahdi. Ini sudah bagian akhir dari tanda-tanda kiamat kecil. Nah, bagian akhir. Terima kasih. Mohon maaf. Mari kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.